ada transaksi yang diharamkan dalam bisnis yang dijalankan, maka itu pun harus dihindari. Berarti kalau demikian, sebelum kita menanamkan dana, sebelum kita investasi, memang kita harus melihat dulu bergerak di bidang apa. Kalau di bidang jual beli, adakah jual beli yang terlarang atau tidak ada? Misalkan contoh, aya anu nawisan modal ka bapak, kemudian mereka bergerak di bidang jasa penukaran uang. Pak modalanlah 100 juta kanggo naon, abi bade nyiar duit receh, kemudian duit receh eta ku abi bade di nganggo stok ka warung-warung. Kemudian dari uang receh yang 1 juta ditukar dengan 1.100.000 misalkan. Maka itu kan tidak boleh, tidak diperkenankan, karena ada jual beli yang terlarang, jual beli mata uang yang sama dengan mata uang yang sama tapi beda secara jumlah yang dikategorikan sebagai riba fadl. Maka jangan. Jadi mau tidak mau, ketika kita menginvestasikan dana kita harus tahu bahkan secara detail, termasuk akad yang digunakan, nanti bisnisnya akan seperti apa. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah patut berbahagia kita masih diberikan kesempatan, masih diberi kekuatan untuk terus menjalankan salah satu bentuk tugas kita sebagai hamba Allah, yakni terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama dengan cara berthalabul ilmi. Tentunya mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita menuju majelis ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah, dan tentunya mempermudah kita memasuki surganya Allah kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad di pagi hari ini kita akan kembali belajar, tentunya menerima nasihat-nasihat ketakwaan bersama Al-Ustadz Atef Firmansyah. Dan alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan insyaallah tema yang akan dibahas pada kajian pagi ini terkait dengan waspada investasi bodong. Begini seharusnya konsep investasi syariah yang seharusnya. Mudah-mudahan dapat menjadi tambahan hazanah keilmuan bagi kita semua, dan tentunya menjadi landasan kita dalam beramal, tentunya di bab muamalah kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, sekali lagi kami menghimbau jamaah yang masih berada di luar untuk segera memasuki masjid, dan untuk kita semua mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran serta perhatiannya kepada apa-apa yang harus saya sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Allahumma inna nas'aluka al khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa na'udzubika min syarri ma hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Allahumma barik lana fi bukurina. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrah, iradah dan inayah Allah. Kita semua Allah mudahkan untuk sama-sama hadir bermajlis ilmu, bermuwajahah dalam majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita ayunkan adalah langkah yang bernilai sedekah, langkah yang bernilai pahala di hadapan Allah. Bukan hanya pahala, tapi langkah tersebut mampu menghapus dosa kita semua, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah mudahkan dengan langkah tersebut dalam rangka nanti kita melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah giring masuk kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bahasan kita masih terkait muamalah. Tema kita hari ini adalah terkait dengan bab investasi dalam sudut pandang Islam. Berawal dan beranjak dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, la yabi'u fi suqina illa man qad tafaqaha fid din. Jangan pernah kalian berjual beli, berbisnis di pasar kami kecuali sebelumnya kalian memahamkan terhadap ilmu agama. Jadi salah satu hal yang mendasar yang Islam ajarkan dalam segala hal adalah berilmu dulu sebelum beramal. Kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan bertindak. Begitupun dalam perkara muamalah. Begitupun dalam perkara bisnis. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita semua, la yabi'u fi suqina. Tidak boleh berjual beli di pasar kami. Arti tidak boleh berjual beli tentu bukan hanya jual beli, tapi tidak boleh beraktivitas ekonomi apapun illa man qad tafaqaha fid din, kecuali sebelumnya orang tersebut sudah memahamkan ilmu agama. Berarti tidak boleh nabung kecuali kita tahu tentang hukum nabung apapun dalam syariah. Tidak boleh kita berhubungan dengan bank kecuali kita sudah mengetahui tentang hukum perbankan. Tidak boleh kita berasuransi kecuali sebelumnya kita pun memahami dulu apa itu asuransi dan bagaimana asuransi yang legal dalam kacamata syariah. Termasuk tidak boleh dulu kita untuk berinvestasi kecuali memahamkan dulu ilmu investasi dalam sudut pandang Islam. Karena ketidakfahaman itu bukan hanya merugikan kita di dunia sudut pandang kita, tapi ketidakfahaman kita terhadap agama mengantarkan kita kerugian di akhirat nanti. Kalau hanya sebatas dunia masih oke lah bagi kaum muslimin. Rugi di dunia ge masih kene tiasa aya udageun di akhirat. Tapi pami rugi di dunia cilaka di akhirat, ya pan pangrugi-rugi na jalmi nyapanya. Nah, boleh jadi investasi yang kita lakukan bukan hanya merugikan dalam kacamata dunia, tapi dalam kacamata akhirat. Ini yang paling fatal untuk kita. Rugi di dunia katipu di dunia mah tadi ogen masih tiasa dipilari gentosna, Bang. Tapi pami dengan sebab investasi yang kita lakukan
ternyata menimbulkan kerugian di akhirat, bade naon obatna kan hese, bade euwih di kadunya teu tiasa, bade ngomeanana. Maka yang paling utama dan urgen adalah bagaimana kita harus mengetahui terlebih dulu bagaimana hukum-hukum terkait dengan dunia investasi, terutama investasi modern dewasa ini. Maka salah satu kewajiban kita yakni bermajlis ilmu untuk mengetahui apa yang salah, apa yang benar. Pengetahuan kita terhadap perkara yang salah akan mengantarkan kita terhindar dari kesalahan. Pengetahuan kita terkait hal yang benar akan mengantarkan kita melakukan hal yang benar tersebut. Jadi di Islam anu leres kedah terang, anu lepat ogen kedah terang, dua nana kedah terang gitu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, jika kita dihadapkan pada kata investasi bodong, maka bagi kita sebagai perspektif kaum muslimin, bodongnya itu bukan hanya bodong di dunia, Bu, tapi bodong di akhirat. Karena boleh jadi dalam sisi hukum investasi tersebut tidak dikatakan sebagai investasi bodong, tapi kalau kacamata syariat menguntungkan dunia sekalipun, ketika melanggar syariatnya bodong gitu ya. Jadi yang dimaksud kategori bodong itu bukan hanya merugikan di dunia, tapi lebih dari itu, merugikan dalam dimensi akhirat gitu. Sanes wungkul bisnis anu merugikan atau membuat kita tertipu dalam urusan finansial, tapi kebodongan dalam investasi itu pun menipu dalam urusan akhirat. Ciri investasi bodong dalam sudut pandang hukum kita, ketika misalkan tidak legal dalam kacamata hukum, kan eta mah investasi bodong dina kacamata urang gitu ya. Tidak legal, kemudian bisnisnya tidak realistis gitu. Dijanjikan misalkan pengembalian dana 70% per bulan misalkan gitunya. Eta mah dipastikeun nepanu kitu mah tong kabita gitu. Karena itu mah bodong dunia gitu. Plus jigana bodong akhirat gitu ya mah. Kalau menjanjikan hal-hal yang di luar nalar gitu. Tapi kalau tadi bicara tentang bodong akhirat, kita kembali kepada kaidah muamalah secara umum, bahwa muamalah dalam bentuk apapun, mau jual beli, mau hutang piutang, mau investasi, mau hal apapun, tetap rujukannya adalah larangan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kacamata kita untuk melihat kacamata investasi bodong atau bukan dalam kacamata kita gampang, Pak. Kita kembali kepada al-aslunya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Asal hukum dalam perkara muamalah dihukumi dengan hukum yang boleh, wal hurriyah, bahkan cenderung bebas, hatta yadulla dalil ala tahrimiha, kecuali nanti ada dalil atau sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Apa yang dalil yang menunjukkan keharamannya? Dari mana dalil keharamannya? Dari Quran dan dari sunnah Rasulullah SAW. Dan dalil ini pun harus dipastikan dalil yang sahih dan dalil yang sharih. Jadi dalam hal muamalah pun sama, larangan itu haruslah larangan yang sahih secara periwayatan, secara makna pun harus sharih, harus jelas. Tidak boleh makna-makna yang bercabang, makna-makna yang masih memungkinkan pengertian atau arti yang berbeda. Nah, maka digariskan oleh para ulama tentang apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal muamalah, termasuk dalam hal investasi. Saya pernah memberikan sebuah tema tentang Maghrib Big Night. Kalau ibu bapak masih mengikuti, jadi larangan dalam hal syariah termasuk dalam hal investasi, untuk mengukur apakah investasi ini bodong atau bukan dalam kacamata Islam, maka ukurannya adalah Maghrib Big Night. Maknya maisir, judi, ada unsur spekulatif, termasuk bisnis-bisnis yang terlarang. Contoh investasi di dunia misalkan forex itu, foreign exchange, dalam hal mata uang gitu ya. Nah, itu termasuk yang dikategorikan sebagai maisir.
dan judi dalam bentuk yang lainnya. Pokoknya ada setoran uang, kemudian boleh jadi uang kita hilang atau boleh jadi uang kita berlipat. Nah, itu ciri bahwa bisnis tersebut ada unsur maisir. Kemudian G, ada unsur gharar. Ghararnya ketidakjelasan yang sangat. Ghararnya gharar fahish. Gharar yang sangat nyata, ketidakjelasan yang sangat nyata. Tidak jelas secara akad, tidak jelas bisnisnya gitu. Maka ketika Bapak investasi, menanam modal di bisnis, maka Bapak harus tahu bisnis apa yang Bapak tanam modalnya itu gitu. Nging ya bade moal ngiringan bisnis karena naon kumaha saya we lah, nu penting kamu mah menang sekian persen. Nggak boleh. Kita harus benar-benar memastikan dari awal kita ikut di bisnis semacam apa, kita ikut di bisnis yang seperti apa, bergerak di bidang apa. Karena kalau kita tah duit saya pokoknya mah kelola kumaha maneh, ya kita nggak memiliki kepastian apakah bisnis yang dikelolanya dalam bisnis yang halal atau bisnis yang haram. Maka sebagai investor harus mengetahui secara pasti kemana uang kita dan untuk apa, di bisnis apa uang kita dijalankan. Nggak boleh ada unsur gharar, ketidakjelasan dalam hal akad. Gharar dalam hal akad, tidak jelas dalam bab akad, tidak jelas dalam skema yang dijalankan, tidak termasuk tidak jelas dalam hal pembagian untung dan rugi, itu pun tidak boleh. Maka dalam Islam ketika Bapak melakukan investasi harus benar-benar jelas termasuk bab saya resikonya seperti apa, kemudian saya mendapatkan apa. Boleh kita melakukan tawar-menawar seperti itu, Pak, karena ini judulnya bisnis gitu. Nah, sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, prinsip bisnis dalam Islam itu adalah al-kharraj bid-dhamman atau al-gunmu bil gurmi. Kita siap menerima keuntungan sejalan dengan kesiapan kita untuk menerima kerugian. Nah, ini prinsip dasar dalam investasi, Bang, bahwa dalam Islam itu tidak boleh kita hanya hoyong amisna tapi pahitna alim gitu. Lamun manisna hoyong pahitna alim mah eta teh namina riba teh ya. Sok kadiekeun 100 juta, pokoknya mah dijamin 100 juta na apapun bisnis saya ke depan bangkrut sekalipun 100 juta kamu weteuh, kamu menang duit per bulan 10 juta. Oke, di akhir kontrak 100 juta plus unggal bulan 10 juta per bulan misalkan. Nah, itu bukan skema Islami. Dan Islam mengatur, kata Rasulullah, al-kharraj bid-dhamman al-gunmu bil gurmi. Kesiapan investor menerima keuntungan harus sama siapnya dengan kesiapan menanggung kerugian. Jadi siap untung dan siap rugi. Makanya dalam Islam bisnis itu disebut profit and loss sharing. Profitna sharing termasuk lossnya pun di sharing. Profitna dibagi, kerugiannya pun dibagi. Dan itu tidak terjadi dalam hal skema ribawi. Yang menitik beratkan skema ribawi mah apapun akadnya, apapun tujuannya, akadnya utang piutang. Untuk tujuan konsumtif utang piutang, untuk tujuan produktif, untuk tujuan investasi, akadnya pun hutang piutang. Peryogi modal ya sabaraha 100 juta, sok atuh modalan, tah iya modal 100 juta saya kasih, tapi kamu harus mengembalikan 100 juta plus bunga sekian persen. Tanpa peduli bisnisnya mau hancur, mau rugi, mau berkembang, pokoknya mah sakitu gitu tarifnya. Itu yang dilakukan oleh dunia kapitalis, menyederhanakan konsep bisnis dalam Islam. Padahal Islam bisnisnya tadi tidak seperti itu. Al-kharraj bid-dhamman al-gunmu bir gurmi. Dan keuntungan pun yang harus dititik beratkan adalah bukan keuntungan yang dihitung dari jumlah modal yang disetor. Jadi ini yang harus diingat Bapak Ibu sekalian, kalau ibu menanamkan modal di satu usaha dan bisnis tertentu, keuntungan yang ibu dapatkan bukan dihitung dari jumlah modal yang disetor. Ibu misalkan nyetor 100 juta, berarti engke abinya per bulan 2% tina 100 juta, bukan itu. Tapi persentase yang diterapkan harus dihitung dari keuntungan. Karena keuntungan mah sifatnya kan fluktuatif, Bu. Tapi pami dihitung dari modal flat,
apapun yang terjadi, badai untung badai rugi anger we si investor teplet gitu. 100 juta masihan investasi, kemudian dia per bulan dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, itu dipastikan bodong dalam kacamata syariah. Meskipun dalam kacamata hukum biasa itu nggak bodong, toh dia ada pendapatan gitu ya. Masih ada pendapatan, pendapatannya jelas, pendapatannya pasti. Justru kepastian yang seperti itulah yang dikategorikan sebagai riba dalam konsep bisnis Islam. Karena keuntungan dalam Islam yang dibagi adalah keuntungannya dipastikan fluktuatif. Persentase dihitung dari keuntungan, keuntungan kecil akan ikut kecil, keuntungan besar akan ikut besar. Nah, di Islam namanya itu adalah nisbah tuh. Bagi hasil ya, nisbah bagi hasil, persentase bagi hasil. Wide kanu tadi bahwa bodong atau tidaknya sebuah bisnis dalam kacamata Islam harus menihilkan maisir, harus juga meminimalisasikan adanya kegororan, ketidakjelasan. Goror dalam akad, goror dalam skema bisnisnya, goror dalam jenis bisnisnya, goror dari jumlah yang diakadkan, atau goror dalam serah terima. Misalkan iraha abi kenging keuntungan anak, iraha welahnya kumaha abi, itu goror, nggak boleh. Jadi kita harus mendapat kepastian, apakah per bulan, apakah per 2 bulan, apakah per 3 bulan, disepakati di awal, apakah per 4 bulan. Perkara misalkan per 4 bulan kita tidak mendapatkan apapun karena bisnisnya belum menghasilkan, ya laporkan. 4 bulan saatnya laporan, Pak bisnisnya yang nama gening nuju lungsur, teu acan aya kamu bagi hasilnya, laporan. 4 bulan kemudian laporan, Pak bisnis teh sakieun gitu, aya batina sakieu, laporan, bagi hasil kan. Jadi jangan misalkan kumaha kewe lah pami aya keuntungan, kan jadi harap-harap cemas ya Pak ya, investor oge gitu. Nah, maka perjelas di awal tidak boleh mengandung unsur yang namanya gharar. Kemudian yang paling utama dalam hal bisnis dan investasi serta muamalah apapun harus menihilkan adanya riba, maghrib, maisir, nihilkan, minimalkan gharar, nihilkan riba. Kunaon adi dina gharar mah tidak dinihilkan gitu Pak. Karena masih ada batas toleransi mana gharar yang dibolehkan, mana gharar yang tidak dibolehkan. Tapi untuk maisir tidak ada toleransi itu, maka bahasanya nihilkan maisir, minimalkan gharar, nihilkan riba. Termasuk riba pun sama, tidak ada yang namanya da ieu mah saeutik riba ge meureun saeutik, enggak. Riba itu keharamannya mutlak. Hari ini mutlak keharaman riba, meskipun dulu ketika kita lihat proses keharaman riba dilakukan secara bertahap. Masih emut Pak ayat-ayat tentang riba dilakukan secara bertahap? Quran surat Ar-Rum 39, kemudian turun Quran surat An-Nisa 160 161, kemudian turun Al-Quran surat Ali Imran 130, terakhir finalisasi keharaman riba turun Quran surat Al-Baqarah 278. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di ayat final tentang riba, hei orang-orang yang beriman, kalian harus takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan semua sisa riba. In kuntum mu'minin, itu pun kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat sebenarnya apa meninggalkan riba itu? Karena taruhannya adalah iman. In kuntum mu'minin, itu pun kalau kamu iman. Berarti lamun orang alim wae ngantunkeun riba, dipertanyakannya apa? Keimanan. Yang dipertaruhkannya keimanan. Ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan itu, meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Tapi jika kalian tobat,
falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Tidak akan Allah mendolimi dan tidak akan didolimi. Menarik dalam ayat ini, kalau kita tobat dari riba, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian masih ada hak ru'us amwal, harta pokok kalian. Jadi kalau misalkan Bapak menginvestasi 100 juta dalam bisnis bodong sekalipun misalkan, tapi Bapak nggak tahu itu teh investasi bodong bergerak di sektor riba misalkan, modalan punten Bang Emok misalkan, ku Bapak nih modalan dah canterang suganti Bang Emok teh sanes riba misalkan, maka tetap 100 juta itu milik Bapak, boleh ditarik. Pak punten mau acios abi teh investasi teh beu kadiekeun 100 juta na henteu lapurna Islam begitu Pak. Falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian harta pokok kalian masih di aku, tapi jangan dengan keuntungannya. Buat mana keuntungannya terakhir dari tamat abi can apal gitu ya, jadi can apal eta masih kene hak abi gitu, jangan gitu, udah tinggalkan, kita ambil yang ru'usu amwalikumnya saja. Nah itu maka maghrib, maisir, goror, riba. Maisir nihilkan, goror minimalkan, riba nihilkan. Kemudian big night, B-nya bai'ul muharramat, hindari investasi-investasi yang bergerak di bidang keharaman transaksi. Ada transaksi yang diharamkan dalam bisnis yang dijalankan, maka itu pun harus dihindari. Berarti kalau demikian, sebelum kita menanamkan dana, sebelum kita investasi, memang kita harus melihat dulu bergerak di bidang apa. Kalau di bidang jual beli, adakah jual beli yang terlarang atau tidak ada? Misalkan contoh, aya anu nawisan modal ka Bapak, kemudian mereka bergerak di bidang jasa penukaran uang. Pamodalanlah 100 juta kanggo naon, abi bade nyiar duit receh, kemudian duit receh eta ku abi bade di nganggo stok ka warung-warung, kemudian dari uang receh yang 1 juta ditukar dengan 1 juta 100 misalkan, maka itu kan tidak boleh, tidak diperkenankan, karena ada jual beli yang terlarang, jual beli mata uang yang sama dengan mata uang yang sama tapi beda secara jumlah yang dikategorikan sebagai riba fadl. Maka jangan. Jadi mau tidak mau, ketika kita menginvestasikan dana kita harus tahu bahkan secara detail, termasuk akad yang digunakan, nanti bisnisnya akan seperti apa. Contoh, dia harus presentasi depan kita, kamu teh butuh 100 juta teh untuk apa? Pak, abi butuh 100 juta kanggo nyetok artos receh, dari 100 juta artos receh biasana abi kenging 20% misalkan, hasil tukar menukar teh jadi 120 juta. Nah 20 juta nah orang bagi dua, berarti gak boleh di modalan, karena di dalamnya terdapat skema ribawi, riba fadl. Tapi kalau kita nggak paham riba fadl, ya orang pasti tergiur ya. 100 juta teh biasana pas CF tina sabulan misalkan, karena abi seueur merchant anu tos kerja sama sabulan mah tos pasti eta teh 100 juta, 20 juta teh tos pasti, urang 50-50 we, 50%, Bapak 10, abi 10, kan menjanjikan Pak. Setiap sebulan sekali urang kayaknya 10 juta dari uang yang terjamin gitu. Tapi kalau kita melihat sisi akadnya, oh ternyata akadnya bermasalah. Kenapa bermasalah? Riba fadl. Kapan kita mengetahui riba fadl? Ketika kita sudah belajar muamalah. Namun orang tos teu diajar muamalah makan habek we eta teh gitu. Nah, ketika orang kapalang ngahabek gitu, maka 100 juta boleh ditarik, tapi keuntungannya tidak boleh. Falakum ru'usu amwalikum yang tadi. Nah, kemudian bai'ul muharramat yang B. Kemudian I selanjutnya larangan investasi dalam muamalah, adanya ihtikar. Ihtikar itu penimbunan ya. Kata Rasulullah SAW, wa mahtakara illa khatiun, tidaklah semata-mata seseorang melakukan penimbunan illa khatiun, kecuali dia telah melakukan sebuah perbuatan yang dosa. Termasuk misalkan ada yang menawarkan kepada Bapak untuk bisnis yang sifatnya penimbunan, maka itu pun jelas harus ditolak,
karena terkategorisasi investasi bodong. Kemudian G, adanya gish, unsur penipuan, bai'ul muharramat, ihtikar, kemudian gish. Gish, setiap unsur penipuan dalam hal apapun, termasuk istilah ini digunakan dalam penipuan dalam hal bisnis. Kata Rasulullah SAW, ancaman bagi orang yang melakukan gish, man goshana falaisa minna. Barang siapa yang melakukan gish, penipuan, kecurangan atau kebohongan dalam bentuk apapun, jenis bisnis, skema bisnis, ternyata ada unsur kebohongan, falaisa minna, maka bukan bagian umat kami. Yang menjalankan bisnis tersebut kena falaisa minna, termasuk yang memodali bisnisnya pun, dalam hal ini investor, juga dipastikan kena. Karena dalam Islam investasi itu kan kepemilikan bersama, Pak. Ketika kita investasi berarti bisnis itu adalah milik berdua. Ya. Konsep investasi dalam Islam adalah syirkah, persekutuan. Berarti kalau pami orang nanam modal di bisnis tertentu, bisnis itu milik saha dina Islam, milik bersama. Otomatis dia syirkah dalam amlak, syirkah dalam kepemilikan, persekutuan dalam kepemilikan, tidak bisa dipisahkan. Maka nanti zakatnya pun adalah zakat bersama gitu. Zakat dari aset itu tidak perorangan gitu. Jadi ente nyalira pami urang bisnis teh zakat nate tina semua itu gitu. Karena konsepnya adalah kepemilikan bersama gitu. Nah, maka dosanya pun ditanggung bersama gitu. Yang mengelola dosa, yang memodalinya pun adalah dosa ketika di sana terdapat ada pelanggaran. Yang mengelola diancam falaisa minna, bukan bagian umat Nabi, termasuk yang memodalinya pun dikategorikan sebagai falaisa minna. Maka nasihat Umar bin Khattab kena tuh. Mau tidak mau kita harus mempelajari agama. Qad tafaqaha fid din, sungguh harus memahamkan terlebih dahulu ilmu agama, karena konsekuensinya berat. Ketika kita melakukan kesalahan, walaupun kita investor yang pasif dalam hal pengelolaan, kita tidak ikut mengelola, tapi kan dia berjalan usahanya gara-gara ada modal dari kita. Maka mutlak hukumnya kita untuk berilmu sebelum beramal, termasuk berilmu muamalah sebelum berdagang, berilmu muamalah sebelum berbisnis, karena ternyata berat. Sehingga pernah terjadi para sahabat itu merasa agak tanda kutip frustasi, sehingga sararieun ka pasar teh, ya Rasul jigana ulah ka pasarnya ari kieu mah gitu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah langsung menurunkan ayat dengan kegamangan, kegelisahan para sahabat ketika ternyata di Islam banyak aturan gitu, Pak. Di pasar banyak aturan, ada larangan, ada perintah, ada anjuran melakukan A, tidak boleh berbohong, tidak boleh riba tadi, tidak boleh maisir, tidak boleh gish tadi, tidak boleh ihtikar. Duh, asal batingi larangannya ngeusan gitunya dagang teh gitu. Ulah ka pasar gitunya. Sahabat pun pernah seperti itu, Pak. Tapi kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa untuk kalian, antabtagu fadlam min rabbikum, untuk menggapai, untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala di pasar. Dan sekaligus menegaskan bahwa para nabi pun nanti dalam ayat yang lain yamshuna fil aswaq, artinya melakukan aktivitas ekonomi. Bukan aktivitas yang dihentikan, tapi kejelekannya yang dihentikan. Ketika orang-orang pelaku pasar Yahudi, pelaku pasar Nasrani, mereka berjalan dengan punten nihil etik, misalkan tidak ada etika, yang penting profit, yang penting untung, kita kaum muslimin jangan seperti itu. Makanya Rasul menekankan etikanya perhatikan, prinsipnya perhatikan, norma agamanya diperhatikan, agamanya canak ke pasar. Jadi entong ari ka masjid rajin beragama, ari ka pasar agamana dipesakan, agamana dilacian di bumi. Ieu kacau gitu engkenya. Ai di pasar ari ngangken di masjid mah Quran sunnah, ai di pasar mah jadi Yahudi, kan nggak boleh gitu nya.
hari di pasar jika Yahudi, hari keseharian kita mengaku Quran Sunnah digembor-gemborkan gitu. Padahal Quran Sunnah pun lebih utama dan lebih susah diterapkan di pasar, Pak. Jadi godaan kita seperti yang saya pernah sampaikan dalam hal investasi, dalam urusan bisnis dan muamalah lainnya, godaan untuk menerapkan ilmu yang sudah kita punya sekalipun berat, Pak. Dibandingkan ilmu fikih ibadah agak gampang untuk diterapkan, hanya merubah kebiasaan lama saja. Hanya merubah kebiasaan lama setelah kita tahu robah da geuning kieu harusnya ibadah teh tidak ada ketersinggungan dengan aktivitas dunia jeung pibatieun nya. Jeung urusan beuteung moal aya ibadah mah. Tapi urusan muamalah, urusan pasar, urusan investasi tadi misalkan, apakah akan dengan mudah menghentikan profit nu 10 juta yang sudah kita dapatkan ketika kita sudah teridentifikasi, oh geuning bisnis nukeran duit kitu teh ulah haram. Apakah tiasa langsung eureun atau eureunnya beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan? Kela cenah asa nguntungkeun keneh gitunya. Lebar gitunya. Nah, tidak mudah kita untuk bertobat dalam urusan muamalah gitu. Karena urusan lagi jeung pibeteungeun eusi peujit gitunya. Jeung piduiteun urusana oge gitu. Mending ngabohong bati badag, mending jujur bati leutik. Pan dalam hal itu pun akan susah. Perang sabilna luar biasa. Baiklah ngabohong we seutik mah kayak bisa istighfar gitunya. Kan gitunya banyak. Atau misalkan jujur da bati seutik, sagala dibejakeun moal payu ieu teh dagang teh cenah. Moal kaluar-luar barang teh sagala dibejakeun, pernah dikunclung HP-na, pernah digentos ieuna, cenah geus moal payu ieu mah nya. Maha payu cenah ieu mah dagang teh kieu patut mah gitu. Padahal ketika kita melihat bagaimana Rasulullah berbisnis, Rasulullah itu anti mainstream. Ketika bisnisnya orang-orang jahiliyah dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan saling mengelabui satu sama lain, Rasul kan tetap on the track. Rasul tetap jujur, Rasul tetap menerangkan apa adanya, Rasul tetap amanah. Apakah Rasul bangkrut dagangna? Kan enggak. Ya. Apakah Rasul bangkrut dagangna? Enggak. Rasul itu tetap bisnisnya lancar meskipun dengan tetap memegang teguh tauhid, tetap memegang teguh ajaran Islam. Urang mah punten Bapak Ibu sekalian, kadangkala bab salat ge eleh ku dagang. Kalau Allahu Akbar palekoh-lekoh gitu, Allahu Akbar gitu. Allah Maha Besar, tapi giliran Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di toko keneh atau tos ka masjid. Toko kene jadi nu akbar teh saha? Allah toko kan anu akbar teh ternyata lain Allah nya. Nu akbar teh geuning toko urang gitu nya. Ongko Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi giliran dipanggil ku Allah ogen hayya 'alas shalah, hayu ka dieu urang salat, hayu ka dieu ameh bagja gitu. Ternyata urang kelah lohor mah setengah 3 ge kaci gitu nya. Jam 2 salatna cilaka apa mah begitu, Pak. Kalau pelaku bisnis seperti itu mengesampingkan Allah, garansi dia akan menjadi sesosok fujar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Saya sering menerangkan tentang bahwa pedagang itu harus hati-hati, bahwa bisnismen itu harus hati-hati, karena cap aslinya adalah fujar. Innamat tujar humul fujar, kata Rasulullah. Hanya saja bahasanya pun innama itu bahasa Arab itu adatul hasr ya. Hanya saja ngan wungkul dipastikan tukang dagang mah fujar. Fujar tempat uihna ka mana? Fujar lawana abror kan? Innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Fujar mah kadituna teh jahim, Pak. Yang dapat anu pasti tiasa ngajait tina stempel fujar, yang dapat menyelamatkan pedagang dari stempel fujar adalah pedagang yang takwa kepada Allah. Illa manittaqallah, kecuali pedagang pebisnis yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa pedagang yang takwa? An-Nur 37 jawabannya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Jadi pedagang, pebisnis, investor yang senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
bukan hanya zikir bil lisan, tapi zikir secara holistik, zikir secara keseluruhan. Kita memulai bisnis, ya Allah, mudah-mudahan bisnis itu segala sesuatu, segala rupina lancar, sanes ngan wungkul lancar, tapi barokah, terhindar dari segala larangan yang kau larang, terhindar dari larangan yang Nabi larang, supaya kaditunan leres hasilna, Pak. Itu esensi zikir, ya. Jadi zikir teh orang teh emut ka Allah, sieun dina bisnis ieu teh pelanggaran, sieun dina hasilna engke bakal kumaha, itu zikir. Wa iqamis shalah, kemudian dari mendirikan salat. Wajib hukumna pedagang itu tidak boleh menyia-nyiakan salat, karena langsung hubunganna lamun menyia-nyiakan salat berarti milih aktivitas dagangna. Dina tafsir mah disebutkan sanes kan wungkul salat ala kadarna, tapi an huduri salatil jamaah, menghadiri salat jamaah. Jadi nu gaduh toko, anu nuju di toko, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, untuk menyelamatkan diri dari stempel fujar, eureun heula, Pak. Jamaah dulu. Abot. Tapi itulah yang akan memberikan penegasan dan konfirmasi bahwa kita teh Allahu Akbar. Namun ternyata orang jongjon berarti toko akbar gitu, tokoku akbar gitu, sanes Allahu Akbar gitu, jongkoku akbar gitu, jongko abi nu akbar gitu. Makanya kenapa dalam hal ini pemerintah pun harus terlibat. Pamika pungkur di zaman Umar bin Khattab aya anu namina hisbah, lembaga hisbah, lembaga pengawas pasar, nu ngabuburak pasar teh hisbah, Pak. Mun adan kudu ditutup gitu. Di Mekah gitu tuh, Pak. Mun adan. Di Aceh kayak gitu, Pak, Serambi Mekah. Kan pasar teh dekat Masjid Darussalamnya. Jadi ketika adan teh ditutup, Pak, aya polisina. Polisi WH, wilayatul hisbah. Karena terus menerapkan konun Islam kan di ditu mah gitu. Nah di urang ge pan kedahna mah kitu. Henteu saenakna adan-adan, pasar-pasar ribut gitunya. Pasar rame, masjid sepi gitu ya. Teu payu masjid teh gitu nya. Padahal nu mere rezeki teh pan Allah. Simkuring bade naros ya, Pak. Pami misalkeun punten gaduh toko Bapak, heug adan, heug tutup heula 15 menit misalkeun. Rezeki bakal ngirangan moal geuning teu ditutup. Yakin moal ngirangan? Yakin eta teh? Yakinnya. Ternyata keyakinan eta teh teu sejalan sareng tindakan urang. Lamun yakin rezeki moal ngurangan, meureun mah ku urang ge ditutup. Tutup heula lah, da moal ngurangan jatah rezeki ieu. Yakin Allah ngadolim ka jalmi nu salat heula gara-gara salat heula kemudian teu kenging pelanggan gitu. Kan moalnya. Nah maka salah satu pembuktiannya berat kanggo supaya orang henteu dicabut, hoyong dicabut stempel fujarna, an huduri salatil jamaah, menghadiri salat jamaah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah, kemudian menunaikan zakat. Maka di Islam ada zakat tijarah, termasuk ada zakat investasi dari hasil investasi yang kita lakukan. Zakat tijarah untuk mengangkat kita dari stempel fujar kalau hari ini kita berbisnis. Tapi dengan banyak aturan seperti ini, kesimpulannya jangan tadi eureun aing mah bisnis teh ulah, Pak. Nah, karena kita yang harus memegang dunia, Pak. Bukan mereka, bukan utara ngawas gitu. Kita hanya sedikit membereskan saja. Mun urang ayeuna teu pernah ninggalkeun salat kan tos sae, tinggal robah salatna jamaah gitu. Ya, pami urang ayeuna tos riba nage saeutik gitu. Batur mah kan riba unggul gitu ya. Kan harusnya kita yang memegang kendali ekonomi, Pak. Kata Rasulullah, ni'mal malu sholih lil mar'i sholih. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Maka tadi ketika sahabat kelimang, gelisah, kemudian bimbang, ka pasar diulah atuh ieu teh nya loba pisan sieun doraka, sieun nincak kana salah, pan mau tidak mau sieun, Pak. Dengan kita banyak tahu semakin sieunnya. Makanya punten kajian-kajian para pebisnis sareng simkuring kan biasana taralami, Pak. Sieun apal gitu nya. Geus apal mangke paur gitu nya. Da sarua teu apal ge doraka gitu nya. Apa teu dilaksanakeun doraka, teu apal sehingga nincak kana keteu apalan eta doraka gitu.
Tapi biasanya atosan cenah ustad kajian teh kunaon secara rieun cenah yakin da sanes ulah eureun bisnis sanes nitah eureun bisnis kan Rasul oge Allah ge teu nitah eureun bisnis. Bahkan Allah menegaskan tidak ada dosa untuk kalian mencari keutamaan di pasar, keutamaan ekonomi, profit ekonomi, enggak dosa. Yang harus dilakukan adalah menegasikan yang negatif, menihilkan hal yang harus nihil, kemudian mengadakan yang harus ada. Itulah yang disebut dengan ekonomi syariah. Pahami seperti itu, berkah bisnisnya Pak. Bukan hanya berkah, insya Allah menjadi jalan kebaikan, jalan Allah menurunkan maghfirah, jalan Allah membukakan rahmat Allah. Nah kalau kita telusuri lebih lanjut, pernah saya mengatakan bahwa ternyata pintu surga itu ada yang dibuka di pasar melalui aktivitas ekonomi, ada banyak Pak. Pintu rahmat Allah ada yang dibuka di aktivitas ekonomi. Hadis populer di kitab Imam Bukhari, rahimallahu rajulan, sering saya sampaikan, Allah merahmati seseorang yang samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah membuka pintu rahmatnya. Mun Allah buka pintu rahmat berarti kan surga. Kan orang teh ka surga teh ku amal tanapi ku rahmat. Kan ku rahmat Allah. Ya, tapi rahmat Allah salah satu pemantiknya adalah amal gitu. Apa pemantik rahmat di pasar? Ketika orang samhan idza ba'a, bermudah-mudah ketika menjual, penuh toleran ketika kita menjual, teu bedegong lamun orang jadi pebisnis. Juga samhan idza ishtara, bermudah-mudah, penuh toleran, teberwit lamun orang sebagai pembeli. Itu pun membuka pintu rahmat Pak. Jadi boleh jadi si ibu ieu mah ka surga nanti gara-gara naon? Gara-gara meser nawarkeun tukang dagang teh 2000 di peser 3000 gitu nya. Sabaraha ieu 5000, 7000 atuh wios gitu nya. Mangga pisan cenah nya. Itu samhan idza ishtara. Kenyataan kitu henteu? Nawis kaluhur kahandap atau didedetkeun? Dedetkeun gitunya. Tukang surawung nini geus kolot gitunya. Sabaraha ieu 503 atau 504 nya. Pugu geus nini nu kolotna ge gitunya. Batina ge jang incuna sakola SD gitunya. Bet ditawar deui. Aya giliran ka Asia Plaza tara nawar nya Bu. Tagi. Potret samhan idza ishtara dan samhan idza ba'a itu terjadi di pasar modern Pak. Ibu nggak pernah berwit, tukang dagang gitu bedegong. Tara maksa tukang dagang teh, datara diduguan, tara ditungguan gitunya. Da barang gitu ditungguan gitu. Sok we anu kaanggo canak, anu teu kaanggo jeung nu teu kabita jeung nu teu kaduitan tong dicanak gitunya. Asup-asupkeun, datos ka irong aya jang mayarna jeung resep kana barangna. Teu loba omong gitu. Nah itu samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Kebiasaan di pasar modern, retail modern itu kadah dicanak ke pasar Raja Polah ya. Ke pasar Cikurubuk mun orang Tasik canak ulah ari transaksi jeung Chinese samhan ari jeung kaum muslimin deui jadi bedegong jeung bereuwit gitunya. Ieu jadi kesalahan Pak. Moal turun rahmat Allah Pak. Rahmat Allah itu turun ketika samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara, termasuk wa samhan idza iqtada, dan bermudah-mudah penuh toleran ketika menagih utang. Kan hutang piutang pebisnis mah pajelit sareng hutang piutang kan rata-rata. Ketika misalkan dia memiliki toleransi yang lebih dalam hal penagihan, terlebih dalam hal hutang piutang, ada apa saja yang dianjurkan Pak? Di Al-Quran Allah anjurkan dalam hal hutang piutang, bukti kesamhahannya adalah dengan mengulurkan waktu. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 280, namina indorul mu'sir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau yang menghutang kepadamu dalam keadaan sulit, beri tenggat waktu tambahan. Namina indorul mu'sir. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu ingin mensedekahkan itu jauh lebih baik andai kata kamu faham. Jadi termasuk dalam menagih hutang, bisnismen itu kan hutang piutangna nya pajelit,
nu itu misalkan jatuh tempo tanggal 20 pek bae engke 10 poe deui itu indorul mu'sir. Selama masa penangguhan itu Allah catat sebagai sedekah. Allah janjikan mendapatkan naungan di akhirat nanti. Man ahabba ayyudhillahu Allah fi yaumin la dhilla illa dhilluh falyundir mu'siran. Barang siapa menginginkan naungan di hadapan Allah nanti, di mana tidak naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar, maka falyundir mu'siran, beri tenggat waktu tambahan, auliyadu anhu, atau bahkan tidak ditagih sama sekali. Jadi ibu pebisnis daripada jadi tai patlot tos 20 tahun pupus we bu ya. Duit aya tapi eueuh nya. Unggal tahun dihitung di jakatan henteu ada sanes objek jakat gitu nya. Duitna gitu aya, tapi aya dina tulisan itu duit urang cenah sakieu di luar teh. Pami ibu mau opsi terbaik duruk we bu. Sekaligus akadkeun ieu nu kabeh nu jelema nu aya dina tulisan ieu bebas di hadapan Allah gitu. Itu namanya ibro. Pahalanya besar sekali. Antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah rahasiakan pahalanya, tapi itu jauh lebih baik dibandingkan jadi bahan pisetrukeun pannya. Itu duit ratusan juta teu katarik wae gitu di pikiran terus itu. Entos mending jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz teu ngalaman cenah. Pan ustaz mah bagian nyarios nya. Nu ngamalkeunna ibu jeung bapak. Da ustaz mah sanes teu gaduh bisnis gitu. Ibu nu gaduh bisnisna amalkeun naon anu ku Allah Subhanahu wa taala dianjurkeun. Bapak Ibu ikhwatal iman nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, saterasna dina hal bisnis tadi, investasi, maisir, goror, riba, bai'ul muharramat, ihtikar, kemudian gish. N-nya najas. Najas itu skema bisnis anu di naonnya ada rekayasa seolah bisnisnya bagus tapi dia tidak sebagus itu sebenarnya. Itu najas. Pami di dunia saham menghembuskan sentimen positif supaya saham itu terkesan bagus gitu, sehingga banyak diburu oleh investor, padahal itu hanya buatan saja, pencitraan saja gitulah. Pami kapungkur termasuk jual beli najas seperti sekieu Pak. Di dunia online hari ini kan ada review-review tuh ya. Bapak Ibu kadang ketika kita membeli di dasarnya adalah review. Oh tuh seueur ya reviewna, ulasanna tuh seueur. Padahal tidak selamanya ulasan itu fakta. Tidak selamanya ulasan itu asli dari pembeli itu. Bisa jadi ulasan itu hanya dibuat-buat, dibuat oleh mesin, oleh bot, atau dikondisikan. Padahal teu meuli ditulisan ku urang, ada mel email nyarira, ditulisan barangnya bagus sesuai gitu. Dan lain sebagainya, itu najas. Nah, Rasulullah anin najas. Rasulullah melarang dari praktek transaksi najas. Terjual 1000 pieces padahal karake hiji, tambahan 0 na 3 gitu. Jadi 1000 itu najas ya. Karena mempengaruhi orang untuk membeli produk kita. Atau dalam hal bisnis konvensional, misalkan ibu bade ngical sawah. Bade ngical sawah, kemudian ku ibu dikondisikan tatangga, ceungke ka dieu nya ek aya nu nawi sawah, ece ngilu ngomong, ece ge tos nawis kamari 100 juta teu dipasihkeun gitu nya. Dikondisikan gitu, nyanak uka-uka gitu merenya. Ngalibatkeun ieu naon tim hore gitu nya. Tim hore sina ngiring nyarios gitu nya. Kan anu aslina teh kumaha Bu Haji pami 500 juta saur nu aslina teh. Eta uka-uka nyarios 500 juta mah kamari ge ku abi tos ditawis nya bunya gitu nya. Teu dipasihkeun muhun gitu nya. Nah itu penciptaan yang sifatnya najas gitu. Nggak boleh jual beli seperti itu. Biarkan mengalir apa adanya. Sebagaimana jual beli biasa saja. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan. Kemudian ikrah. Ikrah mah paksaan. Jadi setiap ada paksaan dalam proses muamalah, mau investasi, mau jual beli, mau hal apapun, itu tidak diperkenankan gitu. Kemudian haram. G-nya naik G. G yang kedua ada unsur gulul. Ada unsur mengambil harta secara khianat. Berarti nanti dalam skema bisnisnya ada pengkhianatan, di dalamnya ada suap menyuap,
ada yang harus harta yang keluar padahal bukan dalam posnya, itu gulul disebutnya, gulul. Termasuk punten bab gulul hadayal ummal gululun, kata Rasulullah. Hadiah-hadiah kepada pejabat adalah gulul. Nah, ini agak berat ketika menerangkan gulul, karena praktek di lapangan kondisi pejabat kita akrab dengan gulul ya. Padahal sudah tugasna, padahal sudah memang SOP na bagian eta, tapi ternyata belum keluar izin sebelum ada gululnya gitu ya. Nah, kadang dilematis gitu bagi pengusahanya. Begitu dahak urang teu keluar gitu ya. Namun kitu gulul gitu ya. Nah, gulul itu bahaya. Bahaya gulul itu kita mati syahid sekalipun dibatalkan kesyahidan kita gara-gara bahkan gululnya itu perkara yang sepele. Kisahnya pernah saya sampaikan bahwa ada hamba sahaya yang dihadiahkan kepada Rasulullah di perang Khaybar. Si hamba sahaya tersebut akhir kewafatannya karena dia menjadi tameng dari serangan musuh yang ingin memanah Rasulullah. Disangka perang tetos beres, tapi ketika melewati satu daerah ternyata masih ada anak panah yang berterbangan. Si hamba saya inilah yang menamengi Rasulullah sehingga terbunuh. Nu kedahna panah itu nembus ke Rasulullah, kemudian mengenai hamba sahaya tersebut, sehingga menimbulkan si hamba saya tersebut wafat. Dan para sahabat berteriak hani'an lahu syahadah, bergembira karena namina teh Mid'an, pamit telepat. Mid'an telah menemui kesyahidannya. Apa kata Rasulullah? Si Mid'an mah teu syahid. Apa yang menjadi gerangan ketidaksahidan Mid'an? Karena dia memiliki selimut Khaybar yang belum dibagikan sebagai harta gulul, di mana dengan selimut itulah cukup bagi Allah untuk membakar Mid'am di neraka. Jadi anu gulul nate bab selimut yang dia ambil dari gonimah sebelum dibagikan. Nah, itu gulul, kan harta gulul. Dia punya harta gulul selimut. Nah, bab harta gulul mas sekedah nama punten pembahasan nanti payunan pejabat, Pak. Jadi pas apel pagi teh kedah nama dibahas tentang gulul ku wali kota atau bupati teh. Teu kudu ngundang Ustaz Atep. Ya. Ku bupati we jeung ku wali kota ana gitu. Tapi ditatar heula gulul teh naon gitu. Karena ada hadisnya berat, hadayal ummal gululun. Hadiah kepada para pejabat itu gulul. Sehingga kalau misalkan para pejabat di berbagai level tahu tentang gulul, sadar tentang bahaya gulul, moal wantun jigana bade melakukan pungli teh. Gratifikasi ge moal wantun gitu nya. Beres pokokna ieu mah damelan abdi Pak Haji di damelan enjing canak izin mah gitu nya. Beres. Karena secara penelitian gen hambatan investasi di kita itu apa? Birokrasi, Pak. Ya. Sanes panjang wungkul tapi jeung ieuna gitu nya. Geus mah panjang dibandingkan negara Amerika gitu nya. Lain panjang wungkul keur mah loba di unggal meja ieu gitu nya. Gululna loba teuing gitu nya. Padahal pejabat eta muslim sanes. Meureunan gitu nya. Kan muslim. Kalau dia muslim harusnya takut dengan ya cerita Mid'am tadi. Selimut gulul saja mampu menyalakan api neraka nanti. Terlebih selimut, terlebih misalkan gululnya 200 juta, 300 juta, 400 juta, miliar, wah eta mah komo atuhnya Pak. Gitu. Jigana rada mendem heula di neraka gitunya. Nah, itu hati-hati. Jadi pejabat negara punten karena memang disebut hadayal ummal. Ummal di sini adalah pejabat negara yang lebih umum diterjemahkan, bukan pejabat-pejabat seperti guru dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi yang lebih umum adalah pejabat negara dilarang untuk menerima hadiah, karena hadiah kepada pejabat negara adalah gulul. Atuh naon gunana negara teh ngagaji gitunya, adi kudu nampi-nampi di hadiah ti rakyat mah gitu. Kan pelayan rakyat gitunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah investasi di kita pun dipastikan akan bersinggungan dengan bab gulul. Yang minimal kalaupun harus bersinggungan dengan bab gulul tidak disengaja dalam kondisi terpaksa. Ulah mayunan langsung ti urang gululna gitunya. Langsung ti pemilik bisnis langsung atuh ameh
eta mah nya abi ieu masihan di entong Pak, kecuali dipaksakan eta mah kumaha deui meureunnya Pak nya wararana teh gitu. Kemudian naik haram. Haram itu terkait dengan investasi-investasi di sektor haram, bisnis-bisnis di sektor haram otomatis pula diharamkan gitu. Kemudian T-nya tadlis. Tadlis itu sami sareng penipuan, pengelabuan gitu ya. Penjualan barang cacat. Nah, itu pun sama, Pak. Bapak ditawaran investasi misalkan, ayo urang investasi kana naon? Kana bubuk cabe. Engke urang campur ku huut gitunya. Itu tadlis gitunya. Punten misalkan merek tertentu gitunya. Urang bisnis di sektor ieu da moal apeleun eta huut ieu disangkana mah bubuk cabe gitunya. Asal ada we gitunya. Tadlis, Pak. Enggak boleh, haram. Pelakuna duit nage duit haram. Ketika bisnis haram, investasi haram, penghasilannya pun haram, jadi daging berarti daging nage anu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula biha. Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, dari hasil yang haram, maka neraka yang paling pas untuk membakarnya. Meskipun ada sedikit kabar gembira, narakana bagi kaum mukminin mah sementahun ya banyak sementawis katanya, insya Allah engke bakal ka surgakeun, tapi nah hoyong kan neraka heula nya alim batunya. Maka Quran sunnahna sanes nganungkul di masjid, tapi kita oge larapkeun Quran sunnahna di pasar, di dunia bisnis, di dunia investasi, supados ka surgana ge jalan tol, tidak melewati pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata berat tadi, pintu neraka dan surga sama-sama terbuka lebar ketika kita berada di pasar, ketika kita melakukan aktivitas perekonomian. Sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna janten tadkirah kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ada perbaikan ke depan terkait transaksi muamalah atau bentuk investasi, cara menyalurkan kelebihan uang yang kita punya di sektor-sektor yang halal, jantan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya petarosan 5 menit mangga. Pengker Kang Pait mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berdaya timaras berkawis pengguguran masalah hutang piutang. Ketika upami terdapat ya hadis upami seorang meninggal itu ditanyakan dulu sebelum penguburan masalah hutangnya. Terus ketika seorang yang menghutangnya mengikhlaskannya atau mensedekahkannya, apakah kepada keluarga si yang meninggal itu harus ada ikrar, atau masalah itu ketika seorang si penghutang menjadi gugur tersendiri dengan kematiannya? Terima kasih. Siap, Pak. Hiji deui. Ya, sakantanan. Alhamdulillah, jazakallah. Dina urusan SIM, nah kalebet gulul, pami misalkan normal pada araos hesek SIM keluar teh. Tentunya perpanjang, oke, kadang-kadang hesek ngomong ada amal. Tah, diurang teh budayana terus gitu, terus pada makhum gitu. Sakit teh, dan normal harga sakit teh, termasuk gulul nyuap atau nepi kumaha nu gitu. Da ujian mah insyaallah gagal wae gitu. Siap. Hiji deui mangga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustad kanggo asma. Bade tumaros Pak Ustad di urang penginten husnha di wilayah Kabupaten Kota Tasik sepisan bank-bank syariah. Tapi kita menjadi petarosan Pak Ustad, apakah bank-bank syariah nu aya di urang terus betul-betul bebas 100% tiba-tiba? Siap. Upami aya panginten hoyongkeun rekomendasi bank-bank naon? Nu mana eta? Bebas riba Pak Ustad. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Cekap. Nu kahiji pengguguran hutang piutang dengan sebab kematian. Pertama, prinsipnya kematian tidak menggugurkan pembayaran hutang. Andai yang berhutang meninggal, hutangnya masih akan dipertanggungjawabkan. Di mana? Di akhirat. Selama tidak ada yang membayar,
atau selama tidak diikhlaskan oleh yang menghutangkan. Jadi salami teu acan diikhlaskeun kudu ngahutang, digugurkeun, salami keluargana atau siapapun membayar lunas hutangnya di dunia, selama itu pula hutangnya tersisa untuk dipertanggungjawabkan di akhirat. Hadis Rasulullah, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi. Barang siapa meninggal masih menyisakan hutang 1 dinar atau 1 dirham, bakal dibayar dengan kebaikan dan amal solehnya. Falaisa thamma dinarun wala dirham. Karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Itu nu kahiji prinsip napa. Nu kadua, pami digugurkeun, pami diikhlaskeun, maka gugur pula kewajiban untuk membayar. Gugur pula kewajiban yang bersangkutan kanggo mayar. Insya Allah di hadapan Allah bebas hutangnya, meskipun selama periode nanti naha teu mayarna teh gara-gara ngahaja atanapi teu mayarna teh gara-gara memang teu mampu, tentu akan jadi perhitungan. Karena kata Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun, menunda-nunda pembayaran hutang adalah zalim. Jadi boleh jadi dolimna kacatet selama dia tidak bayar, tapi ketika diikhlaskan oleh yang menghutangkan, selesai perkara. Ketiga, apakah perlu diijab kabulkan? Karena akadnya adalah akad sodakoh, maka pengguguran hutang nama akadnya ibro hanya perlu diijabkan saja. Jadi cukup misalkan yang berhutang dia mengikrarkan hutang si mayit, baiklah pada si mayit teh boga hutang ka urang, ku urang dilunaskeun we karunya, itu sudah lunas, Pak. Diketahui atau tidak diketahui oleh ahli waris. Ya sebaiknya diketahui supados si ahli waris oge jongjon. Ya, jongjon si bapak teh terus tegaduh hutang. Tapi kalaupun tidak diketahui, itu pun sudah selesai selama diijabkan. Tidak perlu ada qabul, Pak. Nah, apakah si mayit yang berhutang itu selama hidup atau sudah jadi mayit, tidak perlu ada qabul. Jadi bapak pami bade ngaibrokeun, ngalunaskeun hutang, teu kedah diteleponan, da ditelepon ge moal diangkat disangka nagih. Ya. Atanapi bahkan diblokir gitu nya. Entos ya Allah hutang si eta ku abi dibebaskeun gitu. Da ditelepon ge moal ngangkat gitu nya, disangka nagih gitu. Itu Pak, ya walarana. Jadi bebas, tidak perlu ada ijab qabul, hanya perlu ijab saja. Tapi kalau tidak dibebaskan, maka di akhirat bakal dibales ku kasayan atau keburukan si mayitnya. Siap menanggung keburukan yang menghutangkan, pami seep kasayanana itu. Yang kedua, bukan hanya SIM, perkara yang lainnya itu dalam wilayah yang apabila kita terpaksa untuk mendapatkan hak kita yang sesungguhnya, maka mudah-mudahan yang memberikan bukan gulul, bukan suap, tapi yang menerima itu adalah suap dan gulul. Ya, seperti itu. Dah hese, contoh pengusaha tadi, teboga izin disalahkeun, sami ngurus izin hese gitunya. Nu akhirna misalkan mayarnya kumaha deui eta mah, anu mayarna teu nanaon, nu nampi pembayaranna itu dianggap nanaon dan berdosa gitu. Sehingga budaya itu kan akan habis sebenarnya, seperti itu. Nu katilu bank syariah, sudahkah ada yang benar-benar syariah pami aya anu mana gitu. Ayeuna mah bank teh ada naon namina kacau semenjak ada Bahlil, Pak. BJB janten naon? Bahlil jualan BBM kan ya. BCA Bahlil Cahaya Asia. Dunia bank, dunia singkatan bank jadi kacaunya, Pak. Terkait patarosan nah aya syariah atau napi henteu. Bank syariah keberadaannya itu merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama. Ulama nu mana? Ulama dunia, Pak. Sanes ulama nu aya di Indonesia wungkul. Karena bank syariah di Indonesia wungkul? Henteu, di Arab, di Sudan, di Maroko, di Inggris sekalipun di Amerika ada bank syariah. Hasil ijtihad kolektif para ulama menghadirkan adanya bank syariah. Secara teori insya Allah 90% ideal lah bank syariah teh. Tapi secara praktek nu meraktekkeun teorina ulama sanes, santri sanes, sanes. Maka ada gap, masih kene aya kesenjangan antara teori sareng praktek. Teori mah di angka 80 syariah nate, ari praktek nama boleh jadi di angka 10 syariah nate gitunya banyak. Tapi kalau bapak harus memilih, milih angka 10 atau milih angka nu minus 10?
milih angka 10. Berarti walaupun bank syariah belum sepenuhnya syariah secara praktek, tetap kedah didukung, tetap kedah dipilih. Dibanding kita kembali ke bank konvensional, anu memang nilainya tos minus, gitu. Tos otomatis salah, bukan ijtihad para ulama. Tapi bank syariah mah secara teori ijtihad para ulama, bahkan nilainya ge 80 lah. Tapi karena nerapkeuna sanes santri, bahkan anu Kristen gitu ya, bahkan ngiringan batur oge dah yang piuntungan pibatieun, sehingga jadi rada kacau gitu secara penerapan. Meskipun salaresna praktek operasional sana saja bina kan diatur sareng diawasi ku OJK, bagian Direktorat Bank Syariah aya secara khusus, Pak. Pelanggaran syariah masuk laporannya ke OJK, Pak. Jadi bahan perbaikan. Tapi pami disebat secara syariah total tos bebas dari riba rada abot ngawalerna gitu. Memang teu acan ideal secara praktek. Ngan dibandingkeun kedah milih harus milih eta, Pak. Jadi kalaupun Bapak harus berhubungan, harus mengajukan kredit, usaha, bisnis, keperluan apapun, bank syariah, Pak, walerana. Tidak boleh kembali ke bank konvensional. Karena ayeuna mah tos aya bank yang dipastikan lebih baik. Ya, di 10 ting manteu palahnya. Nilainya teh kesyariahan teh gitu. Ada bedanya, ada. Tapi ada kesamaannya dengan konvensional masih ada gitu. Tapi tetap harus dipilih gitu, Pak. Adapun bank nu mana sarana standarna sami, Pak. Karena sami SOP-na sareng pengelolaan operasionalna kan sadaya ada di bawah pengawasan OJK bagian bank syariahna gitu, Pak. Jadi sami insyaallah. Meskipun boleh jadi bank tertentu lebih unggul dibandingkan bank lain. Tapi dah nging nyebat merek gitunya. Bisi engke iya iklan gitu ya. Endorse. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, meskipun ada kesan diulang-ulang, mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman kita untuk menerapkan teori, konsep dan kaidah muamalah dalam keseharian kita untuk mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى